Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ahmad Mubarak. NIM 2019-73443. Di sini saya akan menginterpretasikan foto toraks paru, dimana foto toraks ini milik saya sendiri. Yang pertama, di sini ada namanya Hanif Ahmad, lalu umurnya 17 tahun, lalu jenis kelaminnya laki-laki, TN atau tuan. Lalu untuk tanggal pemeriksaannya tanggal 19 November 2018. Selanjutnya untuk nomor fotonya ada di situ 179. Lalu untuk marker di fotonya itu ada R atau right sebelah kanan. Lalu untuk memasangnya sendiri, untuk huruf R-nya itu di bagian sebelah kanan. Nah, pada foto ronsen ini merupakan posisi posterior anterior atau posisi PA. Untuk menilai foto toraks ini, yang pertama pada diafragma sebelah kanannya ini lebih tinggi, setinggi interkosta 9 dan juga 10 di bagian posterior atau bagian belakang. Dan diafragma yang kanan ini lebih tinggi dibanding yang sebelah kiri. Lalu posisinya itu simetris, dan pada foto toraks ini dapat dilihat dari proyeksi tulang korpus vertebra torakal yang terletak di tengah sendi sternoclavicular di sini, di dekat clavikula. Di bagian kanan maupun di bagian kiri. Lalu selanjutnya foto toraks ini meliputi di bagian seluruh kafum toraks, mulai dari puncak kafum sampai ke toraks, sampai ke sinus phrenicus atau sinus costo diafragma atau sinus costo phrenicus di bagian kanan dan kirinya. Lalu di mana di sini terlihat dengan jelas trakeanya. Lalu untuk hilusnya sendiri terlihat jelas, parunya terlihat jelas. Lalu diafragmanya normal. Untuk jantung, bagian jantungnya ada. Untuk bagian aorta kelihatan. Lalu di sini ada costa anterior, ada scapula di belakang sini, lalu ada clavikula. Selanjutnya foto toraks ini bisa dilihat dari torakal 3 sampai 4. Selanjutnya pada penilaian foto toraks ini, yang pertama pada parenkim parunya terlihat jelas, berwarna opak atau putih. Lalu
Lalu ada hilus, di mana hilusnya ini berbentuk lusen. Lalu untuk mediastinumnya itu ada terlihat normal. Lalu kedua sinus diafragmanya itu lancip, berbentuk lancip di sinus diafragmanya atau sinus costophragmicusnya. Lalu kedua hemidiafragmanya itu terlihat licin atau berbentuk seperti kubah atau drum. Selanjutnya untuk paru, untuk corakan bronkofaskulernya itu di kedua parunya itu terlihat baik, lalu tidak ada tanpa infiltrat apapun atau tanpa konsolidasi di kedua paru, maupun terdapat nodul-nodul di kedua lapang paru, dan paru-paru ini normal. Selanjutnya trakeanya ada di tengah, normal. Lalu untuk kedua hilusnya tidak menebal atau masih normal-normal saja. Lalu untuk aorta dan mediastinumnya ini dia itu tidak menebal, tidak melebar, tetap normal. Lalu untuk jantung, dari hasil perhitungannya, jantung ini CTR-nya atau kardiotorakal ratio itu di bawah 50%, atau bisa dibilang normal. Jantungnya tidak membesar. Lalu selanjutnya untuk jaringan lunaknya terlihat ada tulang-tulang iga dan klavikulanya terlihat normal, tidak ada fraktur apapun. Lalu selanjutnya di bagian parunya di kanan dan kiri tidak terjadi atelektasis, dan juga tidak terjadi kolaps atau pengempesan di paru. Untuk selanjutnya di sini ada organ abdomen dan juga di dalam toraks, dan tidak ada penyepitan atau pelebaran di sela-sela iga dari paru-paru ini, dari rongga toraks. Baik, untuk diagnosa dari fototoraks ini, dari foto ronsennya ini dia normal atau tidak ada kelainan apapun, tidak ada deformitas di interkosta atau bagian manapun, di bagian kostanya tidak ada deformitas. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke contoh yang ada foto ronsen penyakitnya. Ini merupakan yang tadi foto toraks normal. Di mana ini bagian-bagiannya. Manubrium ada di sini semuanya, diafragma, costophragmicus, gastric bubble. Lalu selanjutnya pada ini contoh infiltrat paru, di mana warnanya ini adalah opak yang merupakan warna putih, di mana infiltrat ini merupakan titik-titik atau bercak dengan batas yang tidak tegas pada paru, di mana infiltrat ini merupakan gambaran dari proses dari peradangan paru. Nah, ini salah satu contoh penyakitnya, yaitu tuberkulosis, di mana di
pada pasien yang terkena tuberkulosis ini ada infiltrat di bagian paru-parunya. Lalu ini ada konsolidasi, di mana konsolidasi ini merupakan gambaran bercak berawan pada lapang paru. Contoh ininya itu cairan atau cairan seperti pus atau nanah, darah, bisa juga air. Baik, mungkin segitu yang bisa saya jelaskan tentang interpretasi toraks paru. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.